Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriadi Saputra Nasution. NIM saya 1121016. Prodi saya Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Bukit Tinggi. Di dalam video ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dalam hal ujian tengah semester. Di sini sebagai dosen kami ialah Ibu Kori Lilie Muslim M.Hum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dari Ibu. Simak video selanjutnya. Baiklah, saya akan menjawab soal pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun dan siapa sajakah kelompok-kelompok as-sabiqunal awwalun. Baik, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk kepada agama Islam dan memeluk agama Islam, atau orang-orang yang lebih mendahului meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di masa awal mula Islam. Kemudian orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok as-sabiqunal awwalun, yaitu di sini saya akan menyebutkan 10 orang. Yang pertama dari kalangan wanita yaitu istri Nabi yang bernama Siti Khadijah bin Khuwailid. Beliau merupakan istri Nabi yang pertama memasuki agama Islam ataupun memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pertama memasuki agama Islam. Kemudian yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini merupakan anak angkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu khulafaur rasyidin dan merupakan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam yaitu Zubair. Itu yang kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir Ubaidah bin Al-Zarrah. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Itulah orang-orang ataupun kelompok-kelompok as-sabiqunal awwalun. Baiklah. Kemudian yang pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Mekkah. Di masa periode Mekkah ini merupakan suatu masa di mana lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir bagi umat manusia, umat Islam. Maksud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan
pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat masa-masa atau waktu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, disitulah pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, namun misi Abraha dan pasukannya ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung dari yang membawa batu dari api neraka yang sangat panas, sehingga pasukan Abraha mundur dan gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW beranjak usia 6 tahun mengalami duka, di mana ibunda Nabi Muhammad SAW wafat di usia 6 tahun beliau. Setelah itu beranjak terus ke usianya yang ke 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikahi seorang janda yang cantik yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah mengagumi dan tertarik kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga terjadilah pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Setelah itu, di usianya yang ke-40 tahun, setelah menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW di usianya ke-40 tahun, tepat di bulan Ramadan, 17 Ramadan, di Gua Hira, turunlah wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada beliau, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Baiklah, kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang periode Madinah. Periode Madinah yaitu sebelum masa atau peristiwa yang terjadi di Madinah. Ada beberapa faktor yang membuat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang pertama itu bayat yang dilakukan oleh kaum suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian yang kedua yaitu pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Di masa periode Madinah ini, Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, dia mendirikan masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin, yaitu antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, kemudian mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Di antara dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah, yaitu ada itu perang Khandaq, perang Badar. Kemudian yang pertama itu perang Badar, yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Khandaq, yang keempat yaitu perjanjian Hudaybiyah, dan yang kelima yaitu Fathu Makkah. Sekian yang dapat saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu sebutkan surah yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui berdakwah secara sembunyi-sembunyi melalui surah Al-Muddathir ayat 1-7. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan berdasarkan surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa'adrid 'anil musyrikin. Itulah ayat atau surah yang memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Sekian, terima kasih.